dari SPKS itu mengusulkan untuk kenaikan dana PSR dari 60 juta menjadi 90 juta atau 100 juta. Kami di Asosiasi Petani sepakat sebenarnya ingin mengusulkan ke pemerintah bahwa dana PSR itu dinaikkan. Karena kenapa dinaikkan? Ini untuk menjamin biaya hidup. Yang tadi itu proses penebangannya. Biaya hidup untuk pangan selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun didukung, dan saya kira permintaan ini juga tidak terlalu tidak berlebihan. terlalu berlebihan karena dana PSR itu kan bersumber dari pungutan ekspor. Nah, pungutan ekspor sekarang 12,5%, itu besar. Jadi pungutan ekspor itu yang kena imbasnya juga adalah petani sawit. Karena setiap kenaikan 1% petani pungutan ekspor, itu hitungan beberapa ahli itu menemukan sekitar 350 rupiah per kilo. Tekanannya, penurunan. Jadi setiap 1%. Kemarin 30 April kan pemerintah menaikkannya dari 10% menjadi 12,5%. Jadi ada penurunan harga sekitar 800 rupiah di situ. Itu langsung turun. Berdampak langsung turun. Langsung turun karena setiap beban yang ditekan oleh pemerintah itu melalui pajak ataupun pungutan ekspor itu langsung pass through ya. Nggak mungkin ini ke perusahaan, Pak. Selalu dibebankan ke paling sumbernya. Dari bagian hulunya ya. Ini saya juga penasaran nih, kalau misalkan B50 atau B50 udah berhasil dijalankan oleh pemerintah dari 1 Juli nanti, tapi gimana dengan DMO nanti? Dengan persiapan, apalagi kan B50 tadi kan membutuhkan produktivitas yang sangat besar dari segi kelapa sawitnya. Itu gimana dari kalangan petani sawit sendiri udah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin akan terjadi ya karena perubahan produktivitas yang harus dilakukan. Berarti kebutuhan nasional bahkan bertambah lagi. Udah ada langkah tertentu nggak dari kalangan petani sawit sendiri? Nah, ini soal B50, ini biodiesel. Biodiesel ini dari kami sendiri, dari petani, ini memang kita menyarankan pemerintah itu untuk melakukan evaluasi sebenarnya. Tidak terburu-buru untuk kemudian menaikkan ke B50. Memang ini penting, biodiesel itu penting karena ini akan menyerap CPO kita sebagai pasar CPO kita. Tetapi kan B50 ini juga didukung oleh pungutan ekspor. Artinya B50 jalan itu mesti ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tadi misalnya untuk menyiapkan B50, pemerintah itu menaikkan pungutan ekspor 12,5%. Itu kan cukup tinggi ya, dan menekan harga TBS petani sawit. Itu sudah terjadi dari 2015. Nah, ini pemerintah kemudian harusnya itu melakukan evaluasi. Satu, apakah program B50 ini juga berkontribusi pada kesejahteraan petani sawit. Jadi kami di SPKS itu mencoba untuk mengecek perusahaan-perusahaan yang terlibat atau terkait dengan B50 atau dulu B35, B40, B45, sekarang B50, ternyata mereka tidak melakukan kemitraan secara langsung dengan petani-petani atau koperasi-koperasi. Kami mengecek di Riau misalnya, di 5 kabupaten, di Siak, di Kampar, kemudian Pelalawan, di Siak tadi ya, ada 4. Itu kami menemukan perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan kemitraan. Artinya apa? Kalau misalnya itu tidak terjadi kemitraan, maka harga tandan buah segar itu, harga TBS itu sangat rendah di level petani, karena petani sawit itu mesti menjual sawitnya itu atau buah sawitnya itu ke tengkulak. Penadahnya begitu ya? Iya, penadah. Penadah. Pengepul lah kalau bisa. Ya, pengepul, ram ataupun dan itu kami hitung-hitung ada kerugian petani di situ. Jadi ada kerugian sekitar 30% dari harga yang seharusnya diterima oleh petani. Lebih murah lah ya. Lebih murah. Dibelinya. Lebih murah. Ya, itu yang seharusnya pemerintah juga memperhatikan itu, bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan subsidi biodiesel itu juga mesti memperhatikan
petani-petani yang di bawah. Karena petani sawit itu tulang punggung sawit nasional juga. Karena tadi 40% menguasai kebun sawit ya. Nah, jadi sebagai informasi, subsidi biodiesel itu dari 2015 sampai sekarang itu 90% dari pungutan ekspor. Pungutan ekspor itu kira-kira sekitar 40 triliun sampai 50 triliun per tahun. Itu cukup besar. Jadi kalau 90%, maka itu sekitar 40 triliun per tahun itu hanya untuk perusahaan-perusahaan di biodiesel. Nah, kita berpesan ke pemerintah, karena pungutan ekspor ini juga mempengaruhi harga TBS, maka sudah selayaknya misalnya tadi peremajaan sawit rakyat itu diperhatikan dengan menaikkan dukungan untuk pendanaan di PSR. Nah, yang kedua yang mesti dievaluasi soal bahan baku. Bahan baku apakah dengan B50 sekarang, dengan produksi kita sekarang ini cukup dengan untuk bahan bakunya B50. Karena kalau misalnya ini sekarang, kalau misalnya itu tidak cukup, maka itu akan mengganggu pangan kita. Harusnya untuk pangan dan itu akan dialihkan di B50 misalnya. Nah, dampaknya ya bisa itu mungkin akan ada kenaikan, ada kekurangan stok untuk pangan, terutama minyak goreng ya. Nah, itu dia. Supaya tidak terjadi tarik menarik lah kalau kita bicara kepentingan B50, kan minyak goreng juga kita butuh. Nah, ini dari tingkat petani sendiri, apa sih yang dilihat begitu selama ini, tarikan yang kuat tuh ke arah mana? Apakah masih minyak goreng atau memang dari sisi petani hanya menjual saja begitu TBS ke perusahaan, nanti perusahaan saja yang menentukan nih, akankah nanti diarahkan ke memang untuk B50 kah atau mungkin dari untuk yang minyak gorengnya gitu. Kalau petani memang itu tidak tahu ya. Jadi TBS-nya itu kan hanya dijual di perusahaan mengolahnya dan kemana CPO itu, apakah untuk minyak goreng ataupun untuk biodiesel itu kita nggak tahu arahnya kemana ya. Tetapi sekarang ini tren untuk kebutuhan dalam negeri itu yang paling besar itu adalah biodiesel, program biodiesel. Karena dari B20 sampai B50 itu cukup besar. Kalau minyak goreng kan hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta ton ya per tahun ya. Tapi kalau biodiesel ini naik terus. Bahkan B50 itu bisa mencapai 19 juta ton tadi. Artinya sudah ada dorongan dari pemerintah, entah mungkin dari pemerintah daerah juga untuk mendorong petani lokal juga untuk meningkatkan produksinya itu sendiri ya. Kalau misalkan ini berjalan dengan baik, kira-kira harapan dari SPKS dengan tindakan atau kebijakan pemerintah untuk menekankan B50 sendiri dalam waktu dekat ini seperti apa, Mas Sabar? Ya, kalau kami melihatnya memang pemerintah itu mesti memperhatikan di hulu juga, di hulu tadi yang produktivitas di petani sawit ya. Jadi tidak hanya kebijakan di hilirnya dengan menaikkan misalnya dari B40 ke B50, tetapi pemerintah juga mesti memperhatikan hulu. Hulu misalnya tadi PSR itu mesti dipercepat di petani-petani sawit. Dan harapan kita dengan adanya biodiesel ini tidak hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dong. Ini mesti juga kebijakan biodiesel ini juga mesti dirasakan nilai tambahnya di petani-petani sawit. Misalnya ke depan perusahaan-perusahaan yang dimandatorikan untuk yang bermain di biodiesel itu mesti punya kemitraan yang jelas dengan petani-petani sawit.